Selamat malam Pak Anies, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sofi. Tampak segar sehat ya, berarti ya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Oke, Pak Anies, Semangat. saya yakin Anda sudah membaca laporan yang disampaikan oleh Harian Kompas. Ini juga menggandeng beberapa lembaga penelitian. Merujuk pada penelitian ini, akan ada sejumlah kota, termasuk Jakarta yang terancam rob pada tahun 2050. Ini yang kami tahu juga sudah ada antisipasi yang dilakukan, tapi sampai sejauh ini tetap dimasukkan DKI Jakarta sebagai kategori kerentanan yang tinggi. Ya, jadi begini, betul bahwa kita yang berada di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, berhadapan dengan ancaman akibat permukaan air laut yang naik. Ada 3 hal yang mempengaruhi ini. Satu adalah topografi, kondisi alam aslinya, yang kawasannya rendah di berbagai tempat di seluruh dunia punya risiko. Yang kedua adalah air laut yang meningkat akibat kenaikan dari climate change, kenaikan suhu akibat climate change. Yang ketiga adalah permukaan tanah yang turun akibat adanya pengambilan air dari dalam tanah yang menyebabkan kemudian permukaan tanah itu mengalami penurunan. Ya. Oke. Yang pertama topografi. Kalau topografi itu bawaan alam. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi jutaan tahun. Bahwa Jakarta adalah kawasan yang dari dulu rendah, rawa, seperti juga Tokyo, seperti juga Shanghai, seperti juga kota-kota lain yang memang posisinya rendah. Oke, yang kedua, ini adalah permukaan air laut yang naik. Ini adalah efek dari climate change global. Kita harus berubah sama-sama, karena ini akibat dari perbuatan kita semua selama berpuluh tahun, mungkin ratus, dari kegiatan perekonomian yang punya greenhouse effect. Nah, Jakarta itu ditargetkan di tahun 2030 kita bisa menurunkan, di 2030 menurunkan sekitar 30% dari greenhouse effect. Dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah sampai 26%. Jadi kita 26% lebih cepat daripada jadwal. Ini kontribusi Jakarta pada dunia, tapi kita nggak bisa sendirian. Karena efek air laut naik itu harus dikerjakan oleh umat manusia sedunia. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Joe Biden kemarin. Joe Biden kemarin sebenarnya mengajak Amerika berubah. Karena ketika eranya Presiden Trump, Amerika mengambil sikap politik mencabut kesepakatan-kesepakatan termasuk Paris Agreement. Betul. Untuk keluar dari ikhtiar menyelamatkan dunia dari climate change. Jadi Joe Biden konteksnya itu menyebut Jakarta hanya beberapa detik, tapi dibahas kita panjang nih. Yang ketiga, permukaan air laut permukaan tanah yang turun. Nah, permukaan tanah yang turun ini adalah akibat kita di Jakarta. Kegiatan kita mengambil air tanah. Nah, sekarang kalau boleh saya tunjukkan peta Jakarta lintas waktu yang menggambarkan permukaan tanah yang turun. Silakan. Saya tunjukkan nih gambar, Silakan. ya, supaya kita bisa lihat sama-sama. Ini titik-titik merah adalah permukaan tanah yang mengalami penurunan lebih dari 10 cm per tahun. Paling kiri atas adalah 2007 dan paling kanan bawah adalah tahun 2021. Apa yang terjadi? Titik merahnya mengalami pengurangan. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari tahun 2007, 2008, kemudian ini 2007, tahun ini 2008, kemudian ini 2009, titik merahnya makin hari makin berkurang. Oke, artinya apa? Penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah mengalami perlambatan. Ini kalau kami yakin dalam 2-3 tahun ke depan titik merah ini akan tinggal 1 ke 2. Karena bayangkan di atasnya lebih dari 15 di awalnya, sekarang udah tinggal 5 titik. Ini adalah sebuah proyek pengukuran yang dikerjakan bersama-sama Pemprov DKI bersama JICA bersama Kementerian SDM. Pak Anies? Itu namanya monitoring air tanah dan land subsidence.
Sebentar, kalau boleh saya potong sedikit untuk spesifik soal perlambatan laju penurunan ini. Memang betul ada pengurangan, laju penurunan muka tanahnya memang sudah melambat, tapi kan ini artinya apa ya? Sudah ada penurunan, hanya saja lajunya yang berkurang. Tapi kan penurunannya tetap oke. Artinya kemajuan. Jadi mereka yang tahun 2007 memprediksi bahwa Jakarta permukaan tanahnya turun, sehingga air akan masuk lebih cepat. Hari ini prediksinya sudah berhasil dibatalkan lewat kegiatan pendistribusian air tanah, air minum kepada masyarakat, sehingga tidak harus mengambil air dari dalam tanah. Oke. Sebagai gambaran, pada tahun 95, penyedotan air tanah di Jakarta itu adalah 35 juta meter kubik. Oke. Di tahun 2020 sudah menjadi 6 juta meter per kubik. Oke, jadi bayangkan dari 35 juta meter kubik disedot, sekarang tinggal 6. Oke. Artinya program yang kita kerjakan selama ini mendistribusikan air langsung ke masyarakat, satu lewat pipanisasi, yang kedua lewat membangun semacam tangki-tangki air untuk menampung air dan kita mendistribusikannya menggunakan truk supaya lebih cepat karena pemipaan itu waktunya panjang. Jadi begini, dari 3 masalah yang tadi saya sebutkan, satu topografi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua adalah soal global climate change. Jakarta mengerjakan bagiannya. Target kita 30% di tahun 30, saat ini kita sudah mencapai 26%, lebih cepat dari target. Artinya kontribusi kita terhadap efek rumah kaca itu kita sudah kerjakan. Tapi yang kedua ini tidak selesai hanya dengan Jakarta. Ini harus seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia, ini global. Kemudian yang ketiga ini penurunan tanah itu adalah kegiatan kita sendiri. Nah, datanya tadi menunjukkan bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta mengalami pelambatan. Kenapa? Karena distribusi air kepada masyarakat secara langsung sudah berhasil dilakukan, tapi belum tuntas. Belum tuntas. Ada target tidak untuk supaya titik merah tadi jadi 0? Ya, kita berharap sebenarnya pada pengukuran ini kami cukup optimis. 3-4 tahun ke depan ini akan bisa selesai. Tapi begini, Mas Eva, dengan kondisi tadi, itu kontribusi kita, bagaimana menyelamatkannya? Oke, jangka pendek, bangun tanggul laut. Karena tanggul laut ini dalam jangka pendek bertugas untuk menjaga air laut tidak masuk. Dan yang kedua adalah untuk kita memang membereskan tempat-tempat yang sudah terlanjur rendah. Ini yang sekarang ada di Jakarta. Jadi kalau Mbak Siva lihat ya, Mbak Sofi lihat di Jakarta, ada tanggul laut itu yang di dekat rumah masyarakat tingginya 1 meter, ada yang di depan rumah masyarakat itu tingginya 3 meter. Padahal permukaan tanggul lautnya itu rata. Apa bedanya? Nah, yang tanggul lautnya kelihatan 3 meter, itu artinya permukaan tanahnya sudah turun sekali. Yang di situ kelihatan 1 meter, itu artinya permukaannya lebih tinggi daripada tempat lain. Nah, diambilnya dari mana? Diambilnya dari namanya Pal Priuk. Pal Priuk itu sebuah tempat di dekat Tanjung Priuk. Di situ diambil kira-kira ketinggian 1 meter dari permukaan Pal Priuk. Dari situ kemudian ditarik garis rata ke seluruh Jakarta. Ini panjangnya 32 km. Nah, inilah 32 km inilah yang harus dibangun tanggul. Dengan begitu, dalam jangka pendek, kita akan bisa menahan air laut dari masuk. Dalam jangka panjang, penurunan permukaan tanah ditahan. Ini sudah berjalan nih. Tadi datanya menunjukkan. Yang ketiga adalah global climate change. Kita kerjakan sama-sama. Kalau kita bereskan ini semua tiga-tiganya, insya Allah kita akan bisa membuat Jakarta menjadi tempat yang aman. Kalau soal upaya untuk memperlambat laju penurunan muka air tanah, ini sudah kita lihat ada buktinya begitu. Untuk yang climate change itu nanti akan saya simpan untuk akhir perbincangan kita. Tapi spesifik soal
penurunan muka tanah dan juga kenaikan air laut. Kenaikan air laut ini kan akan semakin diperparah dengan penurunan muka tanah dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik di level pusat maupun di level pemerintah daerah, spesifik untuk saat ini adalah DKI Jakarta. Sejauh ini yang dianalisis oleh Pak Anies, yang dievaluasi oleh teman-teman di DKI Jakarta, apakah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama Pak Anies bertugas, apakah sudah tepat untuk memperlambat kemungkinan risiko rob ini? Kita lihat misalkan dengan kemarin sempat ada pro kontra reklamasi, lalu kemudian pulau-pulau baru. Apa yang bisa Anda evaluasi dari ini? Nah, itulah tambahan malah. Dengan kita menghentikan reklamasi, maka kita mencegah dampak dari potensi rob itu. Karena kalau ada pesisir pantai, ini pesisir pantai nih, kemudian di pesisir pantai ini ada air sungai yang turun. Lalu dengan adanya reklamasi, air pesisir pantainya itu tambah ke depan, maka air itu akan backwater, akan kembali. Karena itu kita putuskan kemarin bahwa yang sudah terjadi ada di situ, diam, dimanfaatkan, yang belum dibangun tidak diteruskan, karena itulah penghentian reklamasi. Itu sudah dikerjakan, jadi itu malah membantu. Jadi memang dengan penghentian program reklamasi tidak diteruskan, maka kita menyelamatkan Jakarta. Karena memang salah satu argumen kenapa harus diselamatkan dengan menghentikan reklamasi, karena ada satu hal, ada air sungai, 13 sungai masuk ke Jakarta. Dan itu muaranya di Teluk Jakarta. Kalau teluknya di pantainya diperpanjang, maka air itu akan mengalami backwater. Harusnya ketemu laut, tapi daratannya dipanjangkan. Nah, di situ ada potensi masalah. Alhamdulillah, proyek reklamasi sudah tidak diteruskan, tidak ditambah, yang sudah terlanjur dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang malah saya merasa perlu sekali untuk semua media memperhatikan keselamatan seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Jakarta dekat dengan kantor-kantor media, karena itu dapat perhatian. Dan kami bisa tunjukkan yang sudah kami kerjakan. Tapi tadi disebutkan ada beratus tempat lain di Indonesia. Bila tidak mendapatkan perhatian yang setara, nanti jangan-jangan yang selamat hanya Jakarta. Karena Jakarta muka tanahnya sudah ditahan penurunannya, pembangunan tanggul lautnya sekarang dalam progres, sudah beres sekitar 11 km dari 32 km yang harus dibangun. Lalu global climate change, dari target 30% pengurangan karbon emisi, kami sudah sampai 26%. Jadi secara kesiapan, alhamdulillah, Jakarta sudah mengantisipasi, sudah melakukan langkahnya. Justru sekarang, saya malah merasa, yuk kita sama-sama berikan perhatian, berikan sumber daya yang cukup, agar semua wilayah pesisir pantai yang topografinya memang rendah, itu terselamatkan juga sebagaimana ikhtiar Jakarta selama beberapa tahun ini. Oke, baik. Tapi karena ini saya sedang mengobrol dengan Gubernur DKI Jakarta, pasti fokusnya itu. Nanti kita akan pasti mendorong pemerintah pusat untuk lebih banyak berkonsentrasi di wilayah-wilayah lain selain DKI Jakarta. Pak Anies, begini, ini kalau dilihat, dihitung-hitung dari hasil analisis ini adalah bahwa kemungkinan besar nantinya akan ada 46% warga DKI Jakarta atau sekitar 4,5 juta jiwa yang terpengaruh. Kalau misalkan skenario-skenario ini, Pak Anies bisa mendengar saya? Halo? Pak Anies bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya kami punya masalah koneksi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Udah nyala lagi sekarang. Oke, sip. Pak Anies sudah bisa kembali mendengar suara saya ya? Ya, tadi sudah hilang.
Oke, Pak Anies begini, yang jelas kalau sampai kemudian analisis ini terjadi, kita harap tidak, tapi kalau sampai terjadi, akan ada sekitar 46% atau 4,5 juta jiwa warga DKI Jakarta yang terpengaruh nantinya, terdampak di tahun 2050. Apakah sudah dipetakan daerah-daerah mana saja yang memang saat ini harus betul-betul diberi fokus perhatian supaya meminimalisasi masyarakat yang terdampak? Ya, begini. Jadi ini harus bertahap nih. Satu adalah tentang pencegahannya. Saya tadi menggunakan istilah tanggul laut, tanggul pantai maksudnya, bukan tanggul laut. Tanggul pantainya dituntaskan. Penurunan permukaan tanahnya, tadi datanya sudah terlihat, telah mengalami pelambatan. We are on the right direction. Oke. Kemudian global climate change, kontribusi kami lakukan. Kalau itu sudah beres, maka bicara impact harus direvisi lagi. Oke, jadi tidak bisa kita mengasumsikan impact-nya sama ketika intervensi sudah dilakukan. Jadi menurut saya, kalau langkah ini bisa dilakukan, insya Allah Jakarta akan bisa tetap terselamatkan. Ada pekerjaan besar, yaitu memastikan bahwa air sungai yang masuk ke Jakarta itu bisa punya pompa-pompa yang cukup dengan kapasitas cukup besar, karena mereka akan ketemu dengan bukan pesisir pantai, tapi ketemu dengan tanggul pantai yang ketinggiannya cukup tinggi. Oke. Jadi kalau Mbak Sofi lihat ya di beberapa tempat di Jakarta itu pompa-pompa raksasa di situ, diameternya bisa sampai 3 meter, 4 meter. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mungkin harus pastikan berfungsi dengan baik. Pak Anies begini. Saya tidak ingin mengecilkan, tapi juga jangan meniadakan progres yang sudah ada. Oke. Jangan kecilkan prediksi, tapi juga jangan tiadakan kemajuan. Nah, kemajuan-kemajuan yang sudah ada, kita syukuri. Yang masih belum, kita lengkapi. Sehingga kondisinya bisa lebih baik. Karena gini, kami selalu mendengarkan nasihat para ahli. Baik penanganan seperti sekarang ini ROP maupun penanganan COVID. Kami tidak pernah mengecilkan pendapat para ahli, justru kami selalu mendengarkan pendapat ahli, dan lalu kita lakukan langkah mitigasinya. Mungkin belum sempurna, tapi datanya menunjukkan ada progres. Nah, malah kami itu terus terang concern. Kami bisa menunjukkan ini yang di Jakarta. Tapi kanan kiri kami nggak bisa tunjukkan, karena bukan wilayah kita. Oke. Sebabnya saya mengajak kepada semua, yuk kita perhatikan kawasan-kawasan yang memiliki topografi yang rendah dan punya potensi terdampak oleh global climate change yang sedang terjadi. Pak Anies begini, kenapa tadi itu saya tanyakan? Karena kemarin di artikel Harian Kompas ada beberapa contoh yang dikeluarkan. Salah satunya adalah warga bernama Munarto yang tinggal di Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Katanya dia istrinya sampai bilang, kalau warga Muara Angke dipaksa harus kaya untuk tetap bisa bertahan hidup di tengah terjangan banjirop. Karena secara rutin dia harus setiap 5 tahun, dia harus meninggikan 1 meter bangunannya supaya tidak tenggelam rumahnya. Nah, yang seperti ini pendekatan dan solusi jangka pendek yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta akan seperti apa? Tanggulnya harus dituntaskan. Jadi sebagian dari Muara Angke belum terbangun tanggulnya. Tadi saya bilang ada 32 km yang harus dibangun. 11 ini sudah beres. Kita akan teruskan lagi. Nanti kalau tanggulnya sudah tuntas, maka insya Allah tidak harus lagi berhadapan dengan air rob yang masuk. Oke, jadi ini jangka pendek soal tanggul ini ya yang akan jadi bantalan keamanan untuk warga terutama di Muara Angke dan sekitarnya. Pak Anies terakhir, ini kan tadi betul seperti yang kata Anda bahwa kalau soal urusan mengeksploitasi air tanah itu semua kita bertanggung jawab. Bagaimana cara pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tadi titik-titik itu tadi jadi nol, memastikan masyarakat juga ikut paham bahwa penggunaan air tanah yang tidak bijaksana itu sangat berbahaya. Ya, begini, yang satu adalah mereka yang mengambil air tanah karena kebutuhan. Yang ambil tanah karena kebutuhan, solusinya adalah dengan memberikan kebutuhan airnya melalui pipa atau melalui pembagian lewat tangki yang dikirimkan sehingga mereka punya tempat-tempat pengambilan air yang tidak harus dari tanah.
dan air itu lebih bersih. Itu untuk penggunaan air tanah because of need. Oke? Tapi ada juga yang mengambil air tanah because of greed, karena keserakahan. Ini adalah gedung-gedung pencakar langit yang mengambil air tanah dari kedalaman sangat tinggi, sangat dalam. Lalu dengan jet pompanya, mereka menyedot air di Jakarta. Untuk pertama kalinya, cek aja dalam sejarah di Jakarta, kita melakukan razia pada gedung-gedung tinggi. Dan gedung-gedung tinggi itu yang mengambil air tanah langsung dari bawah, lalu apalagi sebagian besar dari mereka tidak mengolahnya, lalu membuangnya begitu saja, kami berikan penalti yang sangat berat. Jadi kira-kira gini, yang mengambil air tanah karena kebutuhan, kita bereskan dengan memberikan airnya. Pipanisasi tadi ya? Yang karena keserakahan, kita berikan hukuman yang berat, sehingga mereka tidak lagi mengambil air dari dalam tanah. Dua-duanya kita bereskan. Harapannya Jakarta bisa terselamatkan. Oke, kita berharap seperti itu karena ini tanggung jawab kita bersama untuk anak cucu kita ke depan. Terutama kalau ngobrol dengan Pak Anies pastinya di wilayah DKI Jakarta. Tapi semoga semua di seluruh Indonesia juga memiliki concern yang sama terhadap rentannya tenggelam beberapa wilayah pesisir Indonesia. Pak Anies Baswedan, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gubernur DKI Jakarta. Sehat terus Pak, sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.